Nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Kuadran trigonometri itu dibagi menjadi 4, ya, masih ingat? Yang pertama ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4. Arahnya, ini arah kuadrannya itu melawan arah jarum jam. Oke. Kemudian kuadran 1 itu isinya adalah dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. 0 sampai 90 derajat itu masuknya kuadran 1. Atau angka dari 0 sampai 90 derajat itu masuknya kuadran 1. Jadi misal 81 itu yang masuknya ke kuadran 1. Kemudian kuadran 2 ini isinya adalah 91 derajat sampai 180 derajat. Ya, angka 91 sampai 180 derajat masuknya ke kuadran 2. Lalu yang di kuadran 3 itu isinya adalah 181 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir, angka atau derajat yang ada di kuadran 3 itu isinya adalah 271 sampai 360 derajat. Sampai di sini paham? Oke, kalau semisal ada pertanyaan silahkan catat di kertas terlebih dahulu, kemudian nanti bisa di-upload di Google Form yang sudah disediakan. Lanjut ya. Oke. Kita bahas dulu kuadran 1. Kuadran 1. Untuk mencari sin konstan di kuadran 1. Misalnya ya, ini koordinat XY, ini ada koordinat XY, ini X, berarti kalau di atas ini adalah Y. Kemudian kita tarik garis, berarti nanti jadi seperti ini. Nah, kita tarik garis, ini akan membentuk segitiga siku-siku. Di mana di sini ada sudut yang namanya sudut theta. Kalau dalam penulisan lainnya bisa kita tuliskan ini adalah X, ya, ini adalah Y. Kemudian sisi miringnya kita namakan R, seperti ini, ya. Lalu kita bisa mencari sin kostannya. Oke, sin theta. Sin tetanya berapa? Berarti rumusin adalah depan miring. Depan sudut theta itu adalah depan sudut theta Y, ya. Depan sudut theta itu adalah Y. Jadi kita tulis Y, miringnya adalah R. Ketemu ya? Berarti sin theta itu adalah Y per R. Kemudian yang kedua cos. Cos theta. Mencari cos theta gimana? Rumus cos adalah sami, samping miring. Sampingnya sudut theta, sampingnya adalah X. Miringnya adalah R. Berarti cos theta nilainya adalah X per R. Lalu tangen tan theta. Rumusnya adalah desa, depan samping. Depannya sudut theta adalah Y, sampingnya adalah X. Berarti tan theta nilainya adalah Y per X. Setelah kita ketemu nilainya semuanya, sin kostannya, berarti dapat disimpulkan pada kuadran 1 nilai sin kostannya adalah positif. Ya, diingat, di kuadran 1 nilai
sin cos tannya itu adalah positif. Sampai di sini paham? Kalau belum paham, silahkan tulis pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan di Google Form. Lanjut ya, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke kuadran 2. Nah, di kuadran 2 ini koordinatnya itu tidak positif lagi, ya. Koordinatnya itu sudah berganti negatif. Kenapa? Karena X-nya di sini ini negatif, ya kan? Nah, ya, kalau ini Y, berarti di sini adalah min X. Berarti ini koordinat X-nya bernilai negatif, Y-nya masih utuh positif. Kemudian sisi miringnya kita beri nama R. Nah, langsung bisa kita cari nilai sin cos tannya. Sudutnya namanya masih utuh ya, theta. Berarti sinnya ya, sin theta. Sin tetanya berarti sin. Depan miring, depannya berapa? Depan sudutnya ini Y-nya ada di sini. Oke, depan sudutnya adalah Y. Miringnya adalah R. Nilainya positif. Kemudian cos theta. Cos theta ya. Cos theta rumusnya samping miring atau samping. Samping tetanya berapa? Samping theta adalah min X. Miringnya adalah R. Nilainya berarti nanti hasilnya adalah negatif. Ya, negatif. Ya, hasilnya ini negatif. Jadi ini min X, miringnya adalah R. Hasilnya negatif. Sekarang tan theta. Tan tetanya desa depan samping. Depan sudut theta nilainya adalah Y, sampingnya adalah min X. Ya, nilainya juga negatif. Jadi pada kuadran 2 dapat disimpulkan yang memiliki hasil positif hanya sin. Ya, untuk cos dan tannya hasilnya adalah negatif. Oke, paham ya? Oke. Kita lanjut ke kuadran 3. Oke, kita lanjut ke kuadran 3 ya. Di kuadran 3 ini nilai X dan Y-nya ya, koordinat X dan Y-nya itu bernilai negatif semua. Jadi X-nya di mana berarti? Ininya negatif, X-nya negatif, Y-nya kan berarti di sini ya. Y-nya di sini nilainya juga negatif ya. Kalau kita tulisnya kok biar enak ini. Ini misal gini ya, ini koordinat X, min X dan Y. Terus kita tarik garis seperti ini ya. Berarti sisi sininya adalah min X, sisi sampingnya itu adalah min Y, kemudian sisi miringnya itu adalah R ya. Sudut tetanya di mana? Sudut tetanya di sini. Terus kita bisa cari nilai sin cos tannya. Sin theta, rumusin depan miring. Depannya sudut theta berapa? Depannya sudut theta itu min Y. Miringnya R. Berarti nilainya nanti negatif. Oke, kita simpan dulu. Sin cos theta. Cos rumusnya sami, samping miring. Sampingnya sudut theta itu berarti min X. Miringnya adalah R. Nilainya negatif. Sekarang tan. Tangen. Tannya berarti rumus tan desa depan
samping depan sudut theta. Depan sudut theta itu berarti min Y, sampingnya adalah X, min X. Min per min nanti hasilnya adalah positif, berarti ini hasilnya adalah Y per X, berarti ini positif. Sehingga dapat disimpulkan pada kuadran 3 ya, pada kuadran 3 yang bernilai positif hanya hanya tan saja. Sin dan cos nilainya negatif ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Atau kalau ada nanti bisa dicatat dulu, nanti bisa disampaikan di Google Form.